Halo, selamat malam pemirsa. Tindak pidana perdagangan orang semakin parah di negeri ini. Tidak tanggung-tanggung korban yang mencapai ribuan orang hanya dalam waktu 1 tahun terakhir. Pemicu terbesarnya adalah kemiskinan yang masih mencekik sebagian masyarakat, ditambah sulitnya mencari pekerjaan di negeri ini, membuat masyarakat terdesak untuk kerja secara ilegal di negara orang lain dengan iming-iming gaji tinggi, meski nyawa mereka menjadi taruhannya. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, menumpas TPPO dari hulu. Bersama saya, Afiani Malik. Menumpas TPPO dari hulu. Tindak pidana perdagangan orang terus saja menjadikan orang-orang pinggiran di negeri ini sebagai sasaran. Para penjahat kemanusiaan itu tak pernah kehilangan nafsu memangsa sesama, sehingga tak ada cara lain bagi negara untuk semakin serius membasminya. Banyak yang menilai tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sudah pada level darurat. Begitu banyak korban dari waktu ke waktu seakan tidak ada yang ditakuti oleh para mafia perdagangan manusia. Data menunjukkan betapa luar biasanya daya rusak TPPO. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, misalnya, sejak 2017 hingga Oktober 2022 tercatat ada 2.356 laporan korban TPPO. Dari mereka, 50,97% merupakan anak-anak, 46% adalah korban perempuan, dan 2,89% laki-laki. Data betapa bengisnya pelaku TPPO juga dibeberkan Menko Polhukam Mahfud MD pada akhir Mei lalu. Menurut Mahfud, berdasarkan laporan Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani kepada Presiden Joko Widodo, terungkap sebanyak 1.900 jenazah korban TPPO dipulangkan ke dalam negeri dalam 3 tahun belakangan. Kemudian, sedikitnya ada 3.600 pekerja migran yang sakit, depresi, cacat fisik, hingga hilang ingatan. Negara bukannya diam saja. Perangkat yang ada telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas TPPO. Polri membentuk Satuan Tugas TPPO dan dalam kurun 5 Juni sampai 10 Juli 2023 saja menetapkan 749 tersangka. Korban TPPO juga luar biasa banyak, yakni mencapai 2.027 orang. Orang bukan dagangan, sehingga memperdagangkan mereka jelas dilarang. Perdagangan orang memang ada sejak dulu kala dalam bentuk perbudakan, tetapi ia semestinya sudah punah karena kita kini hidup di era modern, bukan lagi di zaman primitif. Sayangnya, realitas menunjukkan kebalikan. Anak bangsa pun terus menjadi korban. Traffickers are motivated by money. Pelaku TPPO termotivasi oleh uang. Itulah kenapa perdagangan orang sulit diberantas. Akan tetapi, sejatinya tak cuma pelaku, orang menjadi korban juga lantaran uang. Mereka mengadu nasib dan menjemput risiko dengan nekat bekerja di negeri orang meski lewat perantara yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Karena butuh uang, mereka mudah tergiur, gampang silap oleh bujuk rayu para calon tenaga kerja. Penindakan adalah kemestian untuk membasmi para penjahat TPPO. Namun, tindakan yang dilakukan aparat mesti tegas, tidak pandang bulu, dan konsisten. Ketegasan harus dikedepankan oleh seluruh aparat terkait, mulai dari BP2MI, Polri, Kejaksaan, hingga peradilan. Yang tak kalah penting tentu saja penindakan pantang mengenal rasa takut. Ini penting karena TPPO merajalela lantaran ada backing orang kuat di sana. Hal itu pula yang selalu diingatkan oleh Menko Polhukam. Penindakan adalah bagian dari pencegahan. Namun, ia jauh dari cukup tanpa keseriusan untuk menangkal TPPO dari hulu. Penyebab utama maraknya TPPO adalah kemiskinan, tingginya angka pengangguran, terbatasnya lapangan kerja, rendahnya pendidikan, pengaruh sosial budaya, hingga ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. TPPO dengan sendirinya akan hilang jika rakyat tak lagi miskin, gampang bekerja di dalam negeri, dan semakin melek pendidikan. Tidak ada yang ingin menyambung hidup jauh-jauh ke mancanegara jika di dalam negeri tersedia sarana untuk mendapatkan rezeki. Tak akan mudah seseorang tertipu oleh para penjahat TPPO jika mereka punya pengetahuan dan wawasan yang luas. Mencegah dari hulu adalah obat paling ampuh untuk mematikan TPPO.
Penindakan hanyalah sekadar painkiller dan TPPO akan terus saja tumbuh selama penyebab utamanya tak diatasi. Selama negara gagal menyediakan lapangan kerja, selama negara gagal mencerdaskan seluruh rakyatnya, TPPO akan terus ada. Dan pemirsa, sudah bersama saya saat ini Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat malam. Malam, Mbak Vi. Untuk membahas TPPO ini, Bang Elman, kita dengarkan dulu statement dari Presiden Jokowi dalam KTT ASEAN yang menegaskan bahwa perdagangan orang ini harus diberantas bersama-sama. Terlebih, kebanyakan korban adalah warga negara Indonesia. Kita simak bersama. Salah satu yang Indonesia usung untuk dibahas di KTT ini adalah pemberantasan perdagangan manusia, terutama online scams. Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita. Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Ya, ini seakan menjadi warning dan pecut bagi semua pihak untuk bergerak, Bang Elman. Tapi bagaimana pendapat Bang Elman? Sejauh apa pemerintah cukup serius menangani kasus perdagangan orang ini, Bang Elman? Kalau saya melihat pidatonya Pak Jokowi ini hanya bagus didengar. Artinya kalau Presiden sudah tahu masalahnya, itu kan tidak, ini untuk mengatasi tindak pidana perdagangan orang ini tidak cukup hanya pidato. Action dong di lapangan. Tindakan. Kenapa bisa TPPO dari tahun ke tahun meningkat? Kan mestinya Presiden tahu kan. Tapi kalau hanya menghimbau pidato, nggak ada artinya Pak Presiden. Karena apa? Presiden sudah bicara. Mestinya kalau Presiden sudah bicara, berarti ada sesuatu yang genting kan? Ya. Tetapi di bawah kan nggak genting. Tapi ada datanya, kalau misalnya dikatakan data Satgas TPPO mencatat 749 tersangka dengan korbannya 2.000 lebih. Itu kan hanya yang ditersangkakan itu hanya operator. Bagaimana dengan bos-bosnya? Bos-bosnya, backingnya ini. Jadi apa itu bosnya dan backingnya. Sepanjang bosnya yang apa yang jonggolnya itu, yang top. Otaknya dari sindikat ini gitu ya, Bang? Kalau otaknya tidak ditangkap, Ya. dihabisi, demikian juga backingnya tidak ditangkap, tidak dihabisi, ya Akan ada terus. akan ada terus. Karena kalau hanya penyelesaian di hilir, percuma, Bapak. Percuma. Tapi di hulunya gimana, Bang, cara menyelesaikan dengan sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, menumpas TPPO dari hulu. Kalau saya lebih bagus Satgas TPPO yang dikomandai oleh polisi ini, cari dulu siapa otaknya, siapa pemilik pengusahaan apa itu yang untuk PJ-nya gitu, penyalurnya. Penyalurnya, bukan hanya penyalurnya, otaknya yang di belakangnya itu. Terus backingnya ini kan otaknya ini kan tidak akan bisa hidup dan berlangsung terus kalau nggak ada backingnya. Ya. Dan backingnya ini kan oknum aparat. Oknum aparat apakah di instansi kepolisian, apakah di instansi TNI, apakah di instansi macam-macam. Jadi apakah di imigrasi, ini semua ini oknum ya. Tetapi sepanjang ini tidak diberantas, jangan harap TPPO ini bisa kita berantas. Kalau hanya dihilir, tangkapannya aja yang banyak kan. Tapi itu kan operator, nggak ada apa-apanya itu, Abi. Percuma. Jadi saya sih berharap Presiden tidak usah bicara tentang dunia, ASEAN, nggak perlu. Indonesia aja dulu. Terutama pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, di situ intinya. Sepanjang gubernur, bupati, dan wali kota tidak mengayomi rakyatnya, iya bagaimana? Jangan-jangan juga mereka ikut bermain. Ini mudah-mudahan kita salah ya. Tapi kalau kita lihat angkanya, kan tidak mungkin mereka tidak tahu ini. Jangan-jangan di depan mata mereka ini rakyat kita ini yang dipaksa. Ini kan pemaksaan. Bang Elman, kalau kita lihat ini dari sekian ribuan kasus, 50% korbannya dari TPPO adalah anak-anak, 46% adalah
perempuan ada latar belakang kesulitan ekonomi, rendahnya pendidikan, dan juga lingkungan sosial. Nanti kita bahas lebih jauh termasuk modus-modusnya. Apa yang mesti dilakukan untuk pemberantasan kalau tadi Pak Presiden mengatakan dari hulu sampai hilir gitu. Kita lanjutkan sesaat lagi Bang Elman, pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Malam. Kemudian 1937 mereka yang kembali ke Indonesia sudah dalam keadaan meninggal. Kita menerima peti jenazah berarti rata-rata 2 peti jenazah per hari selama kurun waktu 3 tahun. Nah, 90% dari yang dideportasi atau ya peti jenazah dan yang sakit ini adalah mereka yang nama-namanya tidak terdata dalam Sisko BP2MI. Baik, kita lanjutkan Bang Elman, sama-sama kita dengar. 2 peti jenazah setiap harinya dalam 3 tahun. Dan apalagi kita lihat tadi, 50% lebih korbannya adalah anak-anak. 46% korbannya adalah perempuan. Ini anak dan ibu dari sebuah keluarga. Bukan hanya hitungan angka-angka saja. Apa yang perlu dilakukan? Jangan-jangan di dalam negeri, kesempatan bekerja bagi perempuan juga diskriminatif. Sehingga mereka harus mencari di luar dengan jalan yang ilegal. Ya, memang tahap pertama sebetulnya kan bagaimana kita mengatasi kemiskinan. Nah, ini yang harus menjadi prioritas. Sepanjang kemiskinan itu nggak bisa kita berantas, maka godaan iming-iming untuk mendapatkan uang lebih banyak di luar negeri pasti akan membuat tetap itu semacam daya tarik kan gitu kan. Nah, bagaimana Anda bisa bayangkan rakyat yang bodoh, rakyat yang tidak sekolah, rakyat yang tidak paham, dia nggak paham ini bahwa ini nanti dia akan di sana akan menjadi budak lah, menjadi pekerja bahkan ada yang seks jadi lah. PSK, betul. Betul. Jadi ini yang apa? Inilah sebetulnya yang harus dikerjakan oleh para gubernur, para bupati dan wali kota dan camat dan kepala desa dan lurah. Mereka harus menjelaskan, mengkampanyekan kepada rakyat, rakyatnya terutama, hati-hati. Tidak semua yang ke luar negeri itu mendapat perlakuan yang bagus. Umumnya mereka menjadi pekerja seks. Umumnya mereka menjadi budak. Umumnya mereka menjadi macam-macam. Ya kan gitu. Nah, ini yang harus dijelaskan. Sambil pemerintah memberantas kemiskinan. Tetapi edukasi seperti ini juga wajib harus disampaikan oleh gubernur, bupati dan wali kota dan camat seluruh pemerintah. Tapi terdesaknya masyarakat adalah laparnya sekarang, Bang. Kebutuhannya adalah sekarang. Lalu apa solusi jangka pendek sambil menunggu bukanya lapangan pekerja baru, mungkin adanya investasi di daerah tersebut? Nah, itu yang saya mau katakan ya. Pengawasan terhadap TKI ini betul-betul super ketat. Jangan ada yang berangkat, yang mendapat paspor dikeluarkan oleh dokumen imigrasi yang nggak jelas. Jadi setiap dokumen imigrasi yang dikeluarkan oleh imigrasi, mereka adalah pekerja legal, betul-betul terdaftar, namanya siapa, umurnya berapa, daerah asalnya siapa, dia akan dikirim ke negara mana, siapa penanggung jawabnya. Ini harus clear. Jangan tiba-tiba imigrasi mengeluarkan dokumen imigrasi gelondongan, tidak tahu menau. Ini penting. Memang untuk mendapatkan paspor adalah hak semua warga negara. Setuju. Tapi kemudian harus. Tetapi perlindungan. Jadi kenapa mereka ini kan, mohon maaf, pendidikannya kan rendah. Jadi bisa kita pahami dia tidak tahu apa yang terjadi di belahan dunia sana. Inilah sebetulnya mengapa saya katakan tadi gubernur, bupati, wali kota, dan para camat harus mengedukasi. Sambil lagi, ya tentu pengawasannya. Ya. Pengawasannya itu yang saya mau katakan, kepala BP2MI ini, dia juga nggak boleh hanya katakan hanya dua jenazah tiap hanya hari. memaparkan data. Apa tindakannya? Dia sebagai badan perlindungan, apa? Perlindungan apa yang dia berikan kepada pekerja migran Indonesia. Ini penting. Jangan jadi sepertinya dia lepas tangan kan. Dia pikir setelah pidato selesai. Dia pikir setelah dia umbar data 2 jenazah tiap hari, ini ada
50% anak kecil, 46% perempuan, 20% laki-laki. Tidak cukup. Perlindungan apa yang Anda berikan kepada apa ini? Nah, PR-nya adalah ketika backingan, itu yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, bahwa banyak sekali sindikat perdagangan orang ini dibackingi oleh orang-orang tertentu, miliki jabatan, punya kuasa, sehingga kalaupun ada yang melapor, kasusnya nanti macet. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, termasuk juga menumpas para backingan ini. Jangan sampai yang ditangkap adalah kelasnya hanya operator atau kroco-kroco gitu, Bang Elman. Kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, saat ini kami tampilkan polling yang kami lakukan di media sosial Twitter dan Instagram. Kita lihat pertama di Twitter @MetroTV, TPPO akan sulit diberantas jika kemiskinan dan sulitnya lapangan kerja masih tinggi. Jadi 90% setuju bahwa untuk menyelesaikan TPPO harus menyelesaikan masalah dasarnya dulu, yaitu salah satunya adalah kemiskinan. Betul. Bagaimana dengan Instagram? Kita simak bersama. Di Instagram bahkan angkanya lebih tinggi dari Twitter, 96% hampir bulat mengatakan bahwa memang untuk memberantas TPPO, salah satunya permasalahan dari kemiskinan dan sulitnya lapangan kerja ini harus segera diselesaikan. Nah, bagaimana? Ada juga faktor pendidikan, karena sempat juga ada kasus di mana mahasiswa yang dipikir mereka adalah mau magang di luar negeri, ternyata mereka juga jadi korban perdagangan orang. Bahwa berarti TPPO tidak hanya menyasar masyarakat dengan kelas pendidikan bawah, tapi juga siapa saja bisa tertipu. Gitu. Jadi artinya gini, tingkat pendidikan iya, tapi tidak berarti yang berpendidikan juga terbebas. Ya buktinya kan ada mahasiswa. Itu sebabnya saya mau mengatakan begini, dugaan saya pemerintah daerah ini belum menganggap ini sebagai kejahatan manusia. Ini kan sebetulnya ini kan kejahatan kriminal luar biasa sebetulnya. Ini kejahatan kemanusiaan ya, Pak? Kemanusiaan. Nah, tapi saya belum melihat perasaan itu ada di hati gubernur, bupati, wali kota, camat-camat dan sebagainya. Jadi itulah menyebabkan mengapa dari tahun ke tahun korban itu bertambah. Nah, ditambah lagi ya sebetulnya ini kan backingnya ini kan sebetulnya gampang dicari. Ya. Ini kan pasti yang punya kuasa kan. Ya. Kan nggak mungkin Elman atau Api backingnya ini kan. Pasti yang punya otoritas, punya kekuasaan. Nah, ini kan sebetulnya tinggal presiden perintahkan Kapolri. Ya. Tindak anggotamu, pecat dan hukum seberat-beratnya. Demikian juga dia panggil Panglima TNI. Ya. Tindak anggotamu. Dia panggil juga para menteri. Dia panggil juga kepala BP2M ini. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dan yang paling aneh, Mbak Api ya, saya periksa tadi data. Ternyata juga operator-operator atau yang terlibat di dalam TPPO ini hukumannya rendah. Maksimal 6 tahun, 5 tahun, dapat remisi lagi. Ya. Artinya apa? Ya berulang lagi lah. Berulang lagi. Jadi para penegak hukum juga belum melihat ini menjadi kejahatan kemanusiaan. Bang Elman, tadi kita sempat tayangkan, ya, ini adalah soal hukuman, ancamannya seperti apa. Nah, paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun. Tapi sepertinya kita nggak mendengar bahwa ada yang sampai mendapatkan hukuman maksimal sampai 15 tahun. Bahkan tadi kita tampilkan ada daerah-daerah yang bisa dikatakan rawan TPPO. Ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada Banten, ada Jawa Tengah, bahkan di NTT. Nah, terakhir juga banyak penggerbekan yang dilakukan, penangkapan yang dilakukan oleh Satgas TPPO di daerah-daerah ini. Ini kan harusnya menjadi perhatian, terutama bagi kepala daerah yang ada di daerah-daerah ini, supaya kemudian angkanya tidak meningkat dan bisa dilakukan pemberantasan secara menyeluruh. Mbak Api, ini tangkapan-tangkapan ini hanya lagi panas ditangkap. Karena presiden ngomong kemudian seakan-akan bekerja. Nanti habis itu kalau sudah berselang waktu, ya, ini nggak ada tangkapan lagi nih. Nah, harapan saya mereka yang ditangkap ini harus dihukum maksimal 15 tahun dan miskinkan, sita seluruh hartanya. Itu namanya baru benar. Ini enggak. Bagaimana kita bisa menimbulkan efek jerak? Dan sekali lagi saya minta juga Menko Polhukam jangan hanya ngomong,
Jangan hanya kan ini backing-backingnya. Itu tidak cukup hanya Siapa backingnya? Siapa Sebutin. backingnya? Saya pikir Menko Polhukam juga tahu. Presiden juga pasti sudah tahu siapa backingnya ini kan. Dan itu yang harus ditangkap. Ditangkap, dikerangkeng, dihukum seberat-beratnya. Dan kerjasama dengan pihak luar negeri, karena kan ini sindikat nggak bekerja sendiri, Bang. Selalu kaitan dengan negara-negara di luar negeri yang menampung mereka. Sebetulnya, Api, kalau pemerintah mau menyudahi kasus ini, setidaknya mengurangi bisa. Untuk menghapus pasti tidak mudah. Oke. Karena tadi kan persoalannya kemiskinan kan. Ya. Sepanjang kita miskin, sepanjang ada celah lapangan untuk pekerjaan TPPO tidak ada di ini. Indonesia, ya celah itu akan terbuka terus. Tetapi sambil menunggu kemiskinan ini kita berantas, ya harapan saya pemerintah juga harus lebih tegas terhadap backingnya sama otaknya. Tangkap, miskinkan, penjarakan selama-lamanya. Baik. Pesan yang keras sekali bagi pemerintah dan semua pihak yang harusnya serius menangani kasus Yang penting TPPO. jangan omong doang. Asal jangan. Presiden juga jangan hanya pidato doang. Ya. Gitu. Semoga dari pembicaraan ini kita lihat angka TPPO ini kasusnya semakin menurun ya. Bang Elman, terima kasih banyak Bang Elman untuk waktu dan diskusi kita ini. Dan juga pemirsa terima kasih atas atensi Anda. Saya Evan undur diri, kita jumpa di editorial malam berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa.